Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, denger baik-baik ya. Gue tahu lu lagi pusing dan panik. Lu mungkin udah denger kabar bahkan dapet chat yang mulai dari tanggal 4 Agustus kemarin sampai 30 Agustus nanti bakal ada 200 DC lapangan yang diturunin buat nagih utang langsung ke rumah lu. Gila, banyak banget ya. Nah, lu juga mungkin dapat surat tugas yang melihatkan yang kelihatannya resmi banget nih, lengkap dengan tanda tangan, seolah-olah mereka tuh beneran mau datang nyita barang atau masa lu bayar lunas di tempat. Kalau lu merasa ketakutan, tenang, lu nggak sendirian. Banyak banget teman-teman di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Nah, pesan-pesan kayak gini emang senjata bikin biar lu panik, cemas, dan akhirnya cari cara apapun buat nutupin utang. Gali lubang tutup lubang, ambil pinjam sana sini, ini yang mereka pingin. Mereka manfaatin ketakutan terbesar kita, yaitu didatengin ke rumah. Karena utang itu buat kebanyakan orang adalah aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Oke, sekarang kita bongkar taktik DC yang bikin lu galau ya. Lu tahu nggak kenapa mereka selalu mengulang-ulang ancaman yang sama atau ancaman-ancaman ini? Karena ini adalah taktik yang paling berhasil. Mereka tahu banget, pertanyaan yang paling sering muncul di kepala orang yang telat bayar itu cuma satu. Apakah DC lapangan bakal datang ke rumah? Nah, pertanyaan ini nunjukin kalau ketakutan kita itu sama. Takut rahasia utang kita terbongkar ke keluarga, tetangga, atau orang sekitar. Jadi, DC itu pinter. Mereka tuh mantau dan melihat apa yang lu takutin, ya, membaca psikologis lu. Jadi, mereka terus mengulangi ancaman yang sama. Dari pengalaman gue yang mungkin udah bertahun-tahun tentang masalah di gagal bayar pinjol ini ya, tentang masalah kasus pinjol dan pertanyaan soal kedatangan DC, ini selalu jadi momok nomor satu. Ya, pertanyaan DC, kapan Bang DC datang? Ini ada DC-nya apa enggak? Jadi gini, mereka tuh berhasil bikin kita cemas. Dan saat kita cemas, kita tuh jadi nggak bisa mikir jernih. Kita lupa kalau sebenarnya kita tuh punya hak dan DC punya batasan juga. Nah, di sini gue bahas masalah hak dan batasan DC ya. Gue mau lu sadar, ancaman yang mereka kirim via WhatsApp, telepon, dan email itu cuma gertakan. Coba perhatiin baik-baik ya, surat tugas yang mereka kirim. Biasanya surat itu isinya cacat. Balik lagi nih gue sebutin ya. Itu biasanya itu nggak ada nominal utang lu secara spesifik. Ya, terus juga tidak ada nama aplikasi pinjolnya. Dan juga tidak ada nama lu sebagai debitur. Nah, mereka itu kirim surat template ke ratusan orang dalam sehari, ya, di blast lah, yang sama kebanyakan orang. Dan si DC ini berharap ada yang panik dan langsung bayar. Mereka tuh nggak mau rugi, karena biaya operasional buat nyuruh DC lapangan turun itu nggak sedikit. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang paling murah dan efektif, yaitu bikin ketakutan lu lewat teror digital. Kalaupun ada DC yang beneran datang, lu juga punya hak untuk bertanya dan minta beberapa hal. Yang pertama nih, kalau DC datang. Minta surat kuasa penagihan yang resmi. Kalau udah kayak gitu, kedua, ada sertifikat resmi profesi penagihan. Dan ketiga, buktikan kalau mereka berafiliasi dengan aplikasi pinjol tempat lu berutang. Jadi mereka tuh nggak boleh melakukan kekerasan atau mengancam, menyita barang lu di rumah tuh nggak bisa. Dan ingat, mereka juga manusia. Mereka tahu batasan. Jadi jangan biarkan ketakutan lu membuat lu gak bisa berpikir jernih. Oke, di sini gue kasih solusi ya untuk menghadapi teror DC. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus lu lakuin? Daripada terus-terusan panik dan cemas, mendingan lu fokus ke solusi aja nih. Yang pertama nih, lu harus tahu di mana sumber masalahnya, ya. Sumber masalah lu saat ini yang utama adalah teror DC. Nah, teror DC itu datangnya dari mana? Yaitu dari telepon lu, dari HP lu, dari WhatsApp lu, dan email lu. Ya, ingat, catat sampai situ. Terus yang kedua, lu harus bertindak. Kalau lu udah tahu sumber masalahnya, kenapa nggak lu putus aja kontaknya? Ganti nomor HP, hapus akun WhatsApp, blokir semua email dari mereka. Ya, ini bukan salah. Ini adalah cara lu menyelamatkan diri lu sendiri. Lu punya hak untuk melindungi diri lu dari tekanan ancaman yang nggak berkesudahan. Oke, mungkin lu akan ngerasa takut dibilang nggak bertanggung jawab nih, atau lepas dari tanggung jawab, atau nggak kooperatif. Tapi gue tanya balik ke lu, lebih baik mana? Terus-terusan hidup dalam ketakutan, gali lubang tutup lubang, dan ini akan menghancurkan masa depan lu. Atau berani mengambil keputusan untuk memutus rantai teror ini.
fokus cari solusi, dan membangun kembali hidup lu. Yang mana? Kalau lu masih terjebak dalam lingkaran setan gali lubang tutup lubang, mending lu berhenti sekarang. Itu sama aja lu bunuh diri pelan-pelan. Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Fokus lu bukan lagi mikirin ancaman dari DC, tapi fokus cari bagaimana lu punya penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup lu, dan berdamai dengan keadaan lu saat ini. Jadi soal ancaman 200 DC lapangan itu, anggap aja itu angin lalu. Surat tugas mereka, jadi gini teman-teman ya, ketakutan itu adalah senjata andalan DC. Semakin lu takut, semakin mereka berhasil. Jadi mulai sekarang, jangan kasih mereka ruang bikin lu cemas. Putus kontak, ganti nomor, fokus ke hal yang lebih penting dari hidup lu. Jadi intinya, ancaman DC itu cuma gertakan. Mereka sengaja bikin lu panik karena itu cari paling ampuh buat nagih utang tanpa harus capek-capek datang ke rumah lu. Surat tugas yang mereka kirim itu isinya cacat, ya, nggak spesifik ke lu. Terus kedua, ketakutan lu adalah senjata mereka. DC tahu banget kalau orang paling takut didatengin ke rumah, mereka yang utang dianggap aib. Jadi mereka terus-terusan pakai ancaman ini, karena terbukti berhasil bikin orang gali lubang tutup lubang. Terus yang ketiga, solusinya gampang. Daripada lu stres mikirin ancaman mereka, mendingan lu putus kontak ke mereka, ganti nomor HP, hapus WhatsApp, dan blokir email. Ini bukan kabur ya, tapi ini cara lu mengobatkan diri lu dari tekanan mental. Dan terakhir yang keempat, fokus ke depan aja. Jangan cuma mikirin kemungkinan DC datang, tapi pikirin juga kemungkinan lu buat bangkit buat cari penghasilan baru. Ya, stop gali lubang tutup lubang, itu cuma bikin masalah lu makin parah ya. Nah, ingat ya, kemungkinan DC datang itu emang selalu ada, tapi kemungkinan lu untuk bangkit dan dapat penghasilan setelah itu juga ada. Jangan cuma nanyain soal kemungkinan DC datang, tapi tapi juga tanya ke diri lu sendiri. Ada nggak kemungkinan gue buat kerja keras dan bangkit dari masalah ini? Jawabannya ada di tangan lo. Jangan biarkan ancaman-ancaman kosong bikin lu nekat gali lubang tutup lubang. Lu lebih kuat dari yang lu kira. Kalau lu merasa video ini ngebantu lu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar banyak teman-teman yang di luar sana tercerahkan dan nggak ketakutan ya. Kita bangun komunitas yang saling support, bukan saling menakuti. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.